Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 7 Maret 2024. Kita kembali akan bersama-sama meresapkan juga merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23. Mari yuk kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya punya seorang teman imam, namanya itu Romo Siprianus Tukan SSCC. Ia kini tugas di pedalaman Kalimantan. Dan tiap kali libur atau ada agenda ke Jakarta, ia akan tinggal di paroki saya. Suatu kali ia mau pinjam motor pastoran. Karena saya sedang gak ada di pastoran, saya dari telepon mengatakan kepadanya, bro, kunci motor ada di kantor, di ruang kerja saya. Kamu ambil saja, pakai jaket saya, helmnya ada di jok. Lalu ketika Romo Sipri masuk ke ruang kerja saya, segera karyawan saya yang tidak mengenalinya langsung ngikuti orang ini. Dan dia bertanya karyawan saya, Anda siapa ya? Ngapain masuk-masuk ke ruang kerja Romo saya? Saya lapor satpam kamu ya. Sembarangan masuk tempat orang. Lalu si Romo Sipri ini katanya dengan panik dia mengatakan, jangan lapor dulu. Saya ini Romo, temennya si Romo Luki. Saya mau pinjam motor Romo Luki. Udah bilang sama Romo Luki. Namun karyawan saya tetap curiga dan dia menghubungi saya. Saya sampai terkekeh ngakak. Lalu saya mengatakan, emang potonganmu itu tidak seperti pastor, lebih cocok jadi petugas keamanan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang Yesus yang dituduhkan bermacam-macam sangkaan karena mengusir setan yang membuat orang menjadi bisu. Orang banyak menuduh bahwa Yesus menggunakan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Dan banyak orang malah meminta tanda dari surga untuk mencobai dia. Pasti rasanya menyedihkan, sakit
Juga sekaligus menyebalkan ketika orang udah susah payah untuk melakukan kebaikan, tapi dipandang sebelah mata dan selalu disalahkan dan tidak dihargai. Atas tuduhan-tuduhan itu, Yesus bersabda, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Yesus ingin menegaskan bahwa setan gak mungkin melawan setan, sebab Yesus bukan setan. Yesus adalah Tuhan yang mengusir setan dengan kuasa Allah. Saya ingin mengajak kita semua bermenung tentang makna kebaikan yang kadang mendapat respons atau tanggapan yang tidak baik. Kerap kita menjadi menyerah, malah berlaku yang tidak baik ketika kita mendapat perlakuan kebaikan kita ditolak oleh orang. Yesus ditolak loh. Ia dicibir dan dipersekusi. Namun, ia tidak pernah menyerah dan malah membalas yang tidak baik. Tidak. Yesus selalu melakukan yang baik walaupun ia mengalami segala penganiayaan dan penolakan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kebaikan terpancar dari ketulusan yang kita buat. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik dan lakukanlah kebaikan dalam semangat ketulusan. Itulah yang Tuhan teladankan bagi kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.